Sering ngerasa hidup kamu tuh gitu-gitu aja? Nah, di bahasan kali ini kita mau bongkar rahasia kehidupan yang nggak pernah garing. Yap, betul banget. Siap-siap ya, karena apa yang akan kita bahas ini bisa jadi bakal mengubah total cara kamu memandang rasa bosan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Yuk, kita jujur-jujuran dulu deh, kita bakal bahas kenapa sih hidup itu kadang rasanya hampa banget? Coba deh, pernah nggak sih kamu ngerasain hal ini? Kayaknya semua udah punya, semua udah oke, tapi kok tetap ada yang aneh, ada yang kurang gitu. Ya kan? Mungkin kamu baru dapat HP baru, nilai-nilai di sekolah atau kuliah bagus, teman-teman juga asyik, tapi begitu sendirian, pas malam-malam, tetap aja ada perasaan kosong. Nah, sumber pembahasan kita nyebut ini perasaan kering di dalam. Perasaan yang nggak bisa diisi sama pencapaian apapun. Nah, dari perasaan kering itulah kita masuk ke ide utamanya. Di bagian kedua ini kita akan kenalan sama dua konsep hidup, bios versus zoe. Coba deh lihat perbandingannya. Ada yang namanya bios. Ini tuh ya hidup biologis aja. Sekedar napas, makan, tidur. Nah hidup yang kayak gini gampang banget terasa kosong dan goyah. Tapi ada juga yang namanya zoe. Ini baru benar-benar hidup. Ini semacam energi ilahi yang selalu bikin kita penuh. Dan serunya ini nggak tergantung sama keadaan di luar sana karena asalnya dari Tuhan. Jadi, zoe itu apa sih sebenarnya? Zoe ini kata dari bahasa Yunani, artinya kehidupan yang sejati, yang asli. Kehidupan yang aktif, kuat, dan isinya itu energi ilahi yang gak ada habisnya. Nah, ini dia jawabannya buat rasa kering yang kita bahas tadi. Dan menurut sumber kita, kehidupan jenis inilah yang ditawarkan oleh Yesus. Oke, keren banget kan konsep zoe ini? Terus pertanyaannya, dapatnya dari mana? Yuk, kita cari tahu di bagian 3, sumber Zoe. Nah, ini poin yang penting banget buat kita ngerti. Ini tuh bukan soal dapat tambahan sesuatu di hidup kita. Bukan sekedar dapat berkat atau pertolongan, tapi ini soal terhubung langsung sama sumber kehidupannya. Jadi, Yesus itu menawarkan dirinya sendiri sebagai kehidupan itu. Kuncinya ada di ayat ini nih, dari Yohanes 1 ayat 4, yang bilang, dalam dia ada hidup, zoe, dan hidup itu adalah terang, pos, manusia. Coba perhatiin deh, ada dua kata kunci di situ yang nggak bisa dipisahin. Zoe atau hidup, dan pos atau terang. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam lagi gimana cara kerjanya. Kita masuk ke bagian 4, sungai dan terang. Oke, pertanyaannya sekarang jadi praktis banget kan? Gimana sih cara kerja kehidupan ilahi ini di dalam diri kita? Beneran bisa dirasain gitu? Nah, sumber kita nunjukin satu kata Yunani lagi yang penting, koilias. Artinya itu bagian yang paling dalam dari diri kita. Bener-bener intinya emosi dan pikiran kamu. Jadi, bukan cuma perasaan yang di permukaan aja ya. Dan koilias ini nyambung banget sama janji Yesus di Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya koilias akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wow, perhatiin deh, bukan cuma tetesan air, tapi aliran-aliran sungai. Terus, air hidup ini apa? Ini adalah Roh Kudus. Dia itu kayak sumber air seger yang nggak pernah berhenti di dalam kita. Jadi, bisa dipastiin kita nggak bakal ngerasa kering lagi. Bayangin aja kayak punya mesin kebahagiaan internal yang ngalir terus-terusan. Masih ingat kan kata kedua tadi, fos atau terang? Ternyata kehidupan Zoe ini nggak cuma ngasih kita energi atau semangat, tapi juga ngasih kita terang. Nah, terang ini fungsinya kayak hikmat. Dia bantu kita buat ngelihat dunia ini dengan lebih jernih, bisa bedain mana yang benar dan salah, jadi kita nggak gampang ketipu. Oke. Kedengarannya keren banget kan semua ini? Pertanyaan paling pentingnya sekarang, gimana caranya kita bisa tap in atau dapetin ini? Nah, ini dia bagian terakhir yang paling praktis. Menurut sumber kita, caranya sederhana banget. Cuma 3 langkah. 1, akui kalau kamu itu haus. Jujur aja sama diri sendiri kalau kamu butuh dia. 2, datang ke sumbernya langsung, yaitu Yesus. Dan yang ketiga, percaya dan terima. Undang dia buat masuk ke koilias kamu, ke bagian diri kamu yang paling dalam. Nah, sebelum kita selesai, yuk kita ambil waktu sebentar buat cek diri sendiri. Coba, jujur deh, tanya sama dirimu. Apa sih yang di dunia ini, mungkin game, sosmed, atau hobi, yang sering bikin kamu lupa sama sumber kehidupan sejatimu? Terus, coba ingat-ingat,
Kapan terakhir kali kamu ngerasa benar-benar damai pas lagi doa? Dan terakhir, coba pikirin, siapa ya satu teman yang bisa kamu ajak ngobrolin soal ini hari ini? Sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Gimana kalau ternyata obat dari rasa hampa dan bosan itu bukan ngejar pengalaman-pengalaman baru terus, tapi justru menemukan sebuah jenis kehidupan yang sama sekali baru?